Halo Sobat Catur semua, selamat bertemu kembali. Jan Timman, seorang pecatur dari Belanda, di masanya merupakan salah satu pecatur yang merepotkan Kasparov. Di beberapa klasemen turnamen, Timman seringkali mengusik menempel di bawah pimpinan klasemen Garry Kasparov. Secara head to head pun keduanya sering bertemu dengan menampilkan permainan yang sengit. Dan kali ini akan kita tampilkan salah satu partai dari kedua pemain tersebut kala mereka bertemu di ajang turnamen Linares tahun 92. Dan ini adalah pertandingan yang fantastik. Timman yang memegang putih memulai permainan dengan pion D4. Ya, Timman terkenal dengan permainan yang ambisius. Dia tidak pernah mundur. Oke, Kasparov merespon kuda F6, C4, G6, kuda C3, gajah G7, E4. Ya, Timman memakai pembukaan Kings Indian yang selama ini menjadi kegemaran Kasparov. D6, Timman melanjutkan F3, langkah yang sangat lugas memperkuat pusat. Putih dengan ide akan melanjutkan gajah E3, dilanjut menteri D2 yang menciptakan baterai untuk mengancam petak H6. Dan ini bisa saja didukung dengan dorongan pion H untuk merobek sayap. Kasparov melanjutkan rokade, Timman gajah E3, dan Kasparov menusuk pusat dengan dorongan pion E5. Dan ini adalah langkah yang paling sering dimainkan pada tahun 90-an. Dan sekarang biasanya putih bisa saja mempertahankan ketegangan di pusat dengan memainkan kuda E2. Tapi Timman di sini memainkan D5 yang menutup posisi. Jadi setelah pusat tertutup, putih berharap mendapatkan serangan di sisi sayap raja yang akan sangat bagus. Jadi hitam merespon kuda H5, membebaskan pion F, dan juga mungkin bisa membuka diagonal menteri hitam untuk dapat melakukan skak. Menteri D2 membuka baris belakang untuk bersiap rokade. Di posisi ini, hitam bisa saja bermain menteri H4. Setelah pion menutup, kuda makan menteri F2, kuda makan gajah, menteri makan menteri, kuda makan gajah, raja E2, kuda makan pion. Dan ini biasanya melahirkan posisi yang sangat rumit tapi masih berimbang. Dan tentu saja Kasparov tidak berani mengambil resiko saat melawan Timman. Di partai aslinya Kasparov memainkan F5, Timman melakukan rokade panjang, dibalas kuda D7, gajah D3, kuda C5 mengganggu gajah, gajah mundur ke C2. Sangat penting bagi hitam kuda ini di C5 untuk membangkitkan semangat hitam di posisi ini, karena putih memegang pion E4 yang sangat penting. Oke, Kasparov melanjutkan A6. Jadi inilah ide Kasparov, karena setelah putih kuda E2, ia memainkan dorongan pion B5 membongkar sayap menteri. Kasparov menyadari bahwa ia harus menciptakan komplikasi. Timman memilih B4 yang menyerang kuda, kuda D7, pion putih makan B5, pion mengambil balik. Timman mengambil pion B5 dengan kuda, membiarkan pion 2 tidak terkawal. Dan ini segera dimanfaatkan Kasparov untuk memakan pion ini dengan benteng. Timman membawa kuda lain menyerang benteng, sepasang kuda yang saling terkait, menciptakan rantai kuda yang kokoh. Dan karena putih memiliki keunggulan ruang, tidak mudah bagi hitam untuk menembus pertahanan putih di sini. Sepintas raja putih terbuka, tapi begitu banyak perwira yang melindunginya. Sekarang salah jika putih memainkan benteng A1. Karena setelah pertukaran benteng ini akan menghilangkan satu-satunya perwira aktif hitam. Oke, kita kembali. Oleh karena itulah di sini Kasparov memutuskan menarik kembali bentengnya ke belakang. Dan ini adalah posisi yang sangat menegangkan. Apakah hitam bisa cepat mengkonsolidasikan perwira-perwiranya di sayap menteri? Timman memainkan raja B2, mungkin ingin memainkan bentengnya ke A1, tapi tentu saja memainkan raja di sini sangat beresiko karena menempatkan rajanya pada diagonal sinar X gajah hitam. Tapi ini sedikit aman karena sementara posisi pusat masih dalam keadaan terblokir. Salah sedikit saja putih, misalkan pusatnya terurai, hitam akan memiliki serangan balik yang kuat. Oke, kita lanjutkan. Kasparov kuda F6, kuda A7. Inilah yang diinginkan Timman. Ia ingin membawa kudanya ke petak indah C6. Kasparov mengambil pion E4 putih. Sekarang alih-alih merebut kembali,
Timan terlebih dahulu memainkan kuda C6 yang menyerang menteri. Jadi Kasparov memindahkannya ke D7. Nah, ini sudah menjadi situasi yang menegangkan. Jadi bagaimana putih merebut kembali pionnya? Sekarang jika pion makan pion, maka kuda G4 ada serangan balik dari hitam. Jika gajah mundur ke G1 misalnya, maka setelah gajah H6, hitam akan mengambil alih kendali atas diagonal ini. Oke, kita kembali. Di sini Timan memutuskan mendorong pion G4. Wow, sebuah langkah yang sangat berani. Kita tahu bahwa Timan tipikal pemain yang ambisius. Dia tidak pernah mundur. Dia tidak mau diintimidasi oleh nama besar Kasparov. Kuda F4. Timan kembali mendorong pion G-nya. Ide yang luar biasa. Timan ingin mendorong sepasang kuda hitam keluar dari jalan rencana hitam. Di posisi ini Kasparov memiliki ide lain di luar perkiraan Timan. Dan inilah momen kuda mengambil pion D5. Idenya adalah hitam ingin membuka diagonal panjang gajah hitam, dan ini benar-benar menakutkan. Jadi Timan mengambil kuda ini. Sekarang hitam tidak bisa mengambil kuda di C6 karena ada garpuan dari kuda putih yang lain. Dan inilah langkah hitam yang mungkin diremehkan Timan. Kuda D3, skak. Ini luar biasa. Kasparov sengaja melempar sepasang kuda putih keluar dari permainan. Timan mengambilnya dengan gajah. Pion mengambil gajah. Sekarang perhatikan gajah hitam ini. Gajah ini akan segera masuk ke permainan, segera melepaskan anak panahnya di diagonal panjang yang indah ini. Sekarang putih memang unggul 1 perwira, tetapi tidak ada pertahanan yang berarti. Kuda E7, skak. Raja H8, kuda makan gajah C8. Di sini Kasparov memainkan langkah indah yang kuat. E4, skak. Ini adalah langkah terakhir permainan karena di sini Timan menyerah. Jika partai dilanjutkan, misalkan kuda F6, maka benteng akan mengambilnya dan gajah akan tetap terbang menuruni diagonal ini. Jika kuda ke C3, maka menteri ke A4, ancaman yang sangat berbahaya di sepanjang file A. Apabila benteng A1, maka menteri makan pion B4, dan itulah akhir permainan. Oke, sekarang mari kita ambil kesimpulan. Sekarang pertanyaannya, apa langkah paling berpengaruh di partai ini? Apa langkah paling spektakuler dari hitam? Jawabannya adalah saat hitam memainkan kuda pukul pion D5. Ini adalah langkah indah yang mengubah permainan. Langkah kuda ini membuktikan bahwa di masa jayanya Kasparov masih bisa melihat celah sekecil mungkin untuk menciptakan peluang keunggulan yang sedikit demi sedikit menuju kemenangan. Sekian, terima kasih telah menonton.